Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Deska Sari Putri Amanda dengan NIM 0805 118232 8040 dari kelas L2. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat laporan video dari Praktikum Ekonomi Sumber Daya Kelautan dengan materi valuasi ekonomi. Pengertian dasar dari valuasi ekonomi ini dapat didefinisikan sebagai upaya untuk dapat memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan, baik atas dasar nilai pasar market value atau maupun nilai non-pasar atau non-market value. Sumber daya perikanan pada dasarnya dapat bersifat terbatas, walaupun sumber daya perikanan tersebut dapat pulih kembali. Nah, adapun tujuan dari valuasi ekonomi ini yaitu untuk dapat memajukan keterkaitan antara konservasi sumber daya alam dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, valuasi ekonomi ini dapat digunakan sebagai alat meningkatkan apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Nah, berikut juga ada definisi umum dari valuasi ekonomi. Secara garis besar, valuasi ekonomi ini lingkungan atau nilai ekonomi total atau total economic value terdiri dari dua komponen, yaitu nilai guna dan non nilai guna. Empat kelompok metode yang sering digunakan dalam valuasi ekonomi ini adalah sebagai berikut. Ada metode pasar konvensional atau conventional market value, ada metode pasar pengganti, ada metode simulasi pasar, dan ada metode lainnya termasuk dalam kelompok ini itu adalah metode transfer keuntungan atau benefit transfer dan metode valuasi ekonomi partisipatory. Nah, selanjutnya itu ada keunggulan dari valuasi ekonomi ini sendiri. Tidak mungkin suatu suatu kegiatan atau suatu hal itu tidak memiliki keunggulan. Jadi, keunggulan dari valuasi ekonomi ini itu bermanfaat dan berdampak terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, yang dimana dapat sangat diperlukan bagi pengambilan kebijakan dan analisis ekonomi dan suatu aktivitas perikanan. Nah, selanjutnya itu ada ruang lingkup dari valuasi ekonomi, yang dimana teknik penilaian dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu ada nilai berbasis pasar, seperti pada grafik di atas, itu ada nilai berbasis pasar, yang dimana itu nilai berbasis pasar ini itu ada bagian lagi yang itu secara indirect dan direct, yaitu secara tidak langsung dan secara langsung, yang dimana secara indirect ini itu ada change in productivity, shadow project, cost of lines dan replacement cost, yang dimana itu menilai nilai lingkungan dari perubahan produktivitas. Lalu ada juga nilai dihitung dari proyek alternatif yang serupa. Lalu ada juga biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kerusakan, misalnya biaya tanggul untuk mencegah abrasi. Lalu ada cost of lines, itu juga merupakan biaya akibat penyakit yang muncul dari kerusakan lingkungan. Lalu ada juga biaya pengganti fungsi ekosistem yang hilang. Nah, secara direct atau secara langsung ini itu terdapat on-site sell value atau net price, yaitu menilai harga penjualan langsung sumber daya alam, misalnya kayu mangrove atau hasil perikanan. Lalu ada juga actual cost, yang dimana nilai berdasarkan biaya nyata yang dikeluarkan. Lalu ada juga nilai pengganti berbasis pasar, yang dimana nilai ini itu metode ini tuh menilai nilai lingkungan melalui pasar tidak langsung atau pengganti. Seperti ada contohnya itu travel cost, yang dimana menghitung nilai dari biaya perjalanan yang dikeluarkan untuk mengakses lokasi. Lalu ada hedonic price, yang dimana nilai itu dihitung dari perbedaan harga barang atau jasa akibat kualitas lingkungan. Lalu yang terakhir itu ada simulasi nilai berbasis survei atau simulate value survey base. Itu metode ini itu menggunakan survei untuk menilai ketersediaan
membayar, yang di mana itu ada contohnya itu ada choice modeling atau responden diminta memilih dari berbagai skenario yang ditawarkan, lalu ada contingent valuation method, itu responden ditanya langsung berapa besar ketersediaan mereka membayar untuk menaruh harga atau memperbaiki lingkungan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada tahapan dasar dari valuasi ekonomi, yang di mana itu dapat yang awalnya itu harus mengidentifikasi masalah dan tujuan, yaitu menentukan alasan dilakukan valuasi, misalnya untuk konversasi atau kompensasi kerusakan atau perencanaan pembangunan. Lalu selanjutnya itu dapat menentukan objek yang akan dinilai, yaitu memilih sumber daya atau jasa lingkungan yang akan dihitung, seperti mangrove, hutan, atau wisata. Lalu selanjutnya itu memilih metode valuasi dengan cara menetapkan perhitungan seperti harga pasar, biaya perjalanan, atau ketersediaan membayar. Selanjutnya itu harus mengumpulkan data yang dimana menggunakan survei, wawancara, atau data sekunder dari instansi terkait. Lalu dapat menghitung nilai ekonomi dengan melakukan perhitungan sesuai metode untuk memperoleh nilai total ekonomi, interpretasi hasil, dan rekomendasi menyimpulkan arti nilai tersebut dapat memberikan saran kebijakan pengelolaan. Nah, sekian penjelasan saya mengenai valuasi ekonomi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.